Ini dia tim-tim yang berhasil mendapatkan tiket ke M4 World Championship 2023. Siapa saja mereka? Mari kita bahas. Ya, setelah melakukan babak kualifikasi di 12 regional termasuk MPL, di beberapa hari ini kita juga bisa melihat beberapa negara telah menyelesaikan babak kualifikasinya. Walaupun beberapa regional qualifier belum menyelesaikan babak kualifikasinya karena jadwalnya cukup jauh, tapi ada banyak juga tim-tim ataupun pemain-pemain yang menjadi perwakilan baru di M4 World Championship. Nah, jadi kali ini seperti biasa gue bakal mengulik apa saja yang menarik ataupun info lengkap tim-tim dari beberapa negara yang lolos ke M4 World Championship. Oke, yang pertama ini gue buka dari tim MDH Esports dari Mekong Qualifier. Ya, sebagai regional baru yang menampilkan 3 negara seperti Vietnam, Laos, dan Thailand, ketiga negara tersebut disatukan di sebuah kompetisi untuk memperebutkan satu tiket ke M-Series. Berdasarkan informasi yang didapat, Mekong Qualifier hanya mempertandingkan 8 tim undangan. Dan tim MDI Sport dari Vietnam juga berhasil menjadi juara di M4 Mekong Qualifier setelah mengalahkan tim IDNS Esports dengan skor tipis 3-2. Tim MDI Sport juga berhak mendapatkan uang hadiah sebesar $4.000 atau sekitar 62 juta rupiah. Next, yang kedua ini dari tim Incendio Supremacy dari Turki. Ya, untuk kualifikasi Turki sendiri, gue juga belum bisa nemuin info lengkap berapa tim yang ikut di kualifikasi tersebut. Tapi berdasarkan info yang didapat, sama seperti Mekong Qualifier, ada 8 tim yang bertanding. Dan tim Incendio Supremacy juga berhasil menjadi juara setelah mengalahkan tim Selecta dengan skor 4-2. Tim Incendio Supremacy juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar 100.000 TL atau sekitar 82 juta rupiah. Di sini pun ada sedikit fun fact dari tim Incendio Supremacy, di mana salah satu player dari tim Incendio Supremacy yaitu Alien adalah mantan pemain dari tim Bedel yang sebelumnya mewakili Turki di M3 World Championship. Jadi ya, selamat buat Alien yang kembali mendapatkan kesempatan untuk tampil di M4 World Championship. Lanjut, yang ketiga ini dari tim Falcon Esports dari Myanmar. Ya, seperti yang kita tahu, sebelumnya kan Myanmar ini sempat absen lah di kejuaraan M3 kemarin karena adanya sedikit konflik. Tapi di M4 ini, dengan melakukan kualifikasi yang diikuti 20 tim Falcon Esports juga berhasil keluar sebagai juara di Myanmar Qualifier setelah mengalahkan tim Phoenix Esports dengan skor 3-1. Tim Falcon Esports juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar $4.000 atau sekitar 62 juta rupiah. Lanjut lagi, yang keempat ini dari tim RSG dari Singapura. Ya, untuk MPL Singapura di M4 ini, mereka hanya mengirimkan satu perwakilan. Tim RSG kembali berhasil mempertahankan gelar juaranya di season keempat setelah mengalahkan tim Sled Esports di partai Grand Final dengan skor 4-3. Dan kalau kalian melihat, pertandingan dari kedua tim ini juga cukup sengit lah saling bertukar poin di setiap gamenya. Selain mendapatkan tiket ke M4 Jakarta nanti, tim RSG juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar $25.000 atau sekitar 395 juta rupiah. Lanjut, yang kelima ini dari tim Born Express dari Kambodia. Di MPL Kambodia Autumn 2022 ataupun season yang ketiga, dengan menggelar babak grand final secara offline, tim Born Express juga berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan tim Logic Esports dengan skor 3-1. Tim Born Express juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar $16.000 atau sekitar 248 juta dan tiket menuju ke M4 Jakarta. Dan mungkin ya sedikit fakta menarik, menjelang season yang ketiga ini, tim Born Express juga banyak mendatangkan 2 pemain dan 1 pelatih dari Filipina seperti MV The King, Hexa, dan Coach Jiro dari tim Next Play EVOS. Jadi dengan kedatangan ketiga pemain ataupun pelatih dari tim Filipina, mereka juga berhasil mendapatkan juara di MPL Kambodia. Lanjut, yang keenam ini ada tim Trones Esports dari MENA. Di MPL MENA Fall 2022 atau season yang kedua, tim Trones Esports juga berhasil menjadi juara setelah mengalahkan tim X dengan skor 3-1.
tim Tronos Sport juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar 22.000 US dollar atau sekitar 341 juta rupiah. Nah, di tim Tronos Sport juga ada sedikit fakta menarik nih yang cukup menarik lah untuk kita bahas. Di mana mantan pelatih dari tim Navi di M3 kemarin, yaitu si War Baby, kini resmi menjadi head coach di tim Tronos Sport. Dan mungkin menurut gue ya, tim Tronos Sport ini mungkin diakuisisi lah pas di babak playoff-nya. Karena pas di regular season-nya, mereka juga masih belum mendapatkan sponsor apapun dan bajunya masih polos. Nah, selain itu kalau kalian masih ingat dengan Siones Gaming, mantan salah satu tim Akatsuki yang meminta penjelasan dari Muntun, kali ini dia juga bergabung ke tim Tronos Sport dan akhirnya bisa menuju ke M4 World Championship. Jadi ya mungkin nggak sia-sia lah perjuangan Siones Gaming di tim tersebut. Next, yang ketujuh ada tim THQ dan tim Todak dari Malaysia. Nah, untuk MPL Malaysia season yang ke-10, tim Hack yang sempat turun ke lower bracket berhasil bangkit dan menjadi juara di season yang ke-10 setelah mengalahkan tim Todak dengan skor 4-2. Kemenangan ini juga menjadi pertama kalinya untuk tim THQ di MPL Malaysia season yang ke-10. Tim Hack juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar 29.900 US dollar atau sekitar 466 juta rupiah. Sedangkan untuk tim Todak, ya lagi dan lagi mereka juga harus puas berada di posisi kedua. Walaupun berada di posisi kedua, tapi tim Todak ini sama lah kan seperti kayak RRQ Yoshi karena mereka selalu hadir di kejuaraan M Series dan belum pernah absen. Lanjut, yang ke-8 ini dari tim Blacklist Internasional dan tim Echo dari Filipina. Ya, setelah kehadiran duo P-Wise di dalam roster Blacklist, akhirnya mereka kembali mengangkat trofi juara di MPL season yang ke-10. Sekaligus ini untuk kedua kalinya, Blacklist ikut serta di kejuaraan M Series setelah mengalahkan tim Echo dengan skor 4-2. Dan seperti biasa, Filipina yang selalu menghadirkan meta-meta baru ataupun one step ahead dari negara-negara lain, mereka juga menghadirkan hero-hero baru ataupun meta-meta baru di MPL season yang ke-10 ini. Dimana Wise menghadirkan Valentina dan Guinevere Jungler di babak grand finalnya. Ini cukup gokil lah. Walaupun Valentina Jungler ini udah pernah dipakai lah di MPL Indonesia. Selain itu, tim Blacklist Internasional juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar 45.000 US dollar atau sekitar 699 juta rupiah. Sedangkan untuk tim Echo, mereka juga menjadi tim kedua dari perwakilan Filipina yang akan bertanding di M4 mendatang. Jadi mungkin Kartisi lah menjadi kesempatan keduanya untuk tampil di M Series. Lanjut, yang ke-9 yaitu tim Onyx Sport dan tim RRQ Yoshi dari Indonesia. Walaupun sempat diturunkan ke lower bracket oleh RRQ Yoshi, tapi tim Onyx Sport juga berhasil membuktikan di babak grand finalnya dengan mengalahkan tim RRQ Yoshi dengan skor 4-1. Dan gue sebagai penggemar MPL juga melihat pertandingannya serupa sih asli. Karena Onyx berani dan percaya diri lah dengan draft pick mereka yang menghadirkan Mia dan Leslie di tangan cewek. Itu gokil parah sih asli. Dan MVP final ini pun jatuh ke tangan Kairi. Sebagai turnamen yang paling eksis di Indonesia ini, Onyx Sport juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar 140.000 US dollar atau sekitar 2,1 miliar. Gokil nggak tuh? Angka ini juga menjadi angka yang cukup berbeda dari MPL lainnya, karena ini Indonesia paling besar, men. Nah, sebagai tim yang cukup konsisten, lagi dan lagi RRQ Yoshi juga berhasil menjadi perwakilan Indonesia di M Series. Hasil ini juga membuat RRQ Yoshi belum pernah absen di kejuaraan dunia Mobile Legends. Dan untuk yang ke-10 ini gue tutup dari RRQ Akira dari Brazil. Nah,
Kalau membahas ini tim di MPL Brazil, menurut gue RRQ Akira ini no counter lah. Karena selama di babak regular seasonnya, RRQ Akira juga belum pernah terkalahkan men. Dan agregat poinnya aja mereka hanya kecolongan 2 poin. Di babak playoffnya, dan bisa kalian lihat, di setiap pertandingan RRQ Akira di babak playoff, mereka hanya kecolongan 1 poin aja. Perjalanan tim RRQ Akira juga cukup mulus lah, dengan berhasil mengalahkan tim DreamHack di partai Grand Final dengan skor 4-1. RRQ Akira juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar 12.000 US dollar atau sekitar 187 juta rupiah. Tentu dengan kemenangan tim RRQ Akira, nantinya kita akan melihat ada 2 tim RRQ di M4 World Championship. Ini juga menjadi sejarah baru lah untuk tim RRQ tampil bersamaan di kejuaraan dunia Mobile Legends. Nah, sedangkan untuk 2 regional lainnya seperti LATAM atau Amerika Latin, mereka juga masih di babak regular season-nya. Dan untuk Amerika Utara, jadwal Grand Final mereka juga berlangsung di tanggal 31 Oktober yang akan diadakan secara offline. Jadi kita tunggu aja siapa 3 perwakilan lagi untuk di M4 World Championship. Oke, mungkin itu aja untuk tim-tim yang akan tampil di kejuaraan dunia Mobile Legends di M4 World Championship. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten gue kali ini, dan tungguin konten-konten menarik lainnya. Bye!